Mama na. Jen, alay sambali eh. Hayya kita. Wabarakatuh. Hari ini kegiatannya adalah kita mau jalan-jalan ke Tenggarong bersama keluarga. Tetapi keluarga lagi duluan jalan, kita belakangan saja. Pakai kapal itu. Rahman, Ya. Hati-hati. yo. Kita lagi jalan-jalan teman-teman, sahabat Rasul Tawusil di daerah Samarinda. Kita mau jalan-jalan, mau happy bersama keluarga. Kita mau jalan-jalan teman-teman. Oke Aim, saya akan bersama keponakan. Hah? Sembarang mana? Motormu sudah diisi? Belum, olinya aja belum. Kayak apa? Gaskan. Kecil banget motornya. Kecil banget motornya. Oke teman-teman, go. Hari ini kita berangkat lagi. Oke teman-teman, kalian bersama saya lagi, Arsuta Official. Hari ini perjalanan kita untuk menuju kota Kutai Kartanegara, kadang biasanya disebut Tenggaro. Oke teman-teman, ikutin aja keseruan channel Arsuta Official. Hari ini saya bersama keluarga, tapi sebagian keluarga sudah duluan pakai mobil, dan kameramen saya bersama keponakan yaitu Rohim. Oke teman-teman, kita start dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan inilah keseruan perjalanan kita. Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 834.824 jiwa. Kota Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Oke teman-teman, jalan yang kita tempuh ini adalah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Lalu nanti kita akan mendapatkan simpangan 4 lampu merah, dan kita akan belok kiri. Dan sekarang kita memasuki jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Wahab Saharani. Kota Samarinda ini cukup unik, di mana kiri kanan dibelah Sungai Mahakam yang memiliki lebar hingga 100 meter. Sungai ini ternyata melintasi hampir sebagian kota atau kabupaten di Kaltim atau Kalimantan Timur. Sedangkan Samarinda sendiri wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara atau disebut dengan Kukar. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari Samarinda ke Tenggaro. Perlu kalian ketahui
bahwa perjalanan kita dari kota Samarinda ke Tenggarong itu menempuh jarak sekitar 30 km atau 44 menit di perjalanan untuk menuju Tenggarong. Untuk menuju kota Tenggarong, kita harus melewati ada beberapa jalur, terutama jalur utama yaitu Jalan Pangeran Suryanata. Karena jalur itulah yang kita akan melewati menuju kota Tenggarong atau Kartanegara. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa kota Samarinda memiliki berbagai tempat-tempat yang sangat unik. Salah satunya adalah Masjid Islam Center. Masjid Islam Center ini dijadikan salah satu objek wisata religi yang menjadi salah satu ikon di Samarinda. Ini terletak tak jauh dari jembatan Mahakam. Tempatnya di Jalan Selamat Riyadi. Dulunya, lokasi masjid ini merupakan lahan bekas tempat pemotongan kayu yang kemudian diambil alih pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan lokasi objek wisata religi. Bergaya arsitektur Turki, masjid ini memiliki 7 menara utama yang menjulang tinggi dengan makna Asmaul Husna. Selain itu, ada juga 6 menara di sampingnya yang bermakna 6 rukun Islam. Kesan romantis terpancar jika berkunjung saat malam hari karena lampu-lampu berlapis kuningan yang menempel pada dinding sisi dalam selasar akan menyalam temaram. Sejarah Masjid Islamic Center Samarinda adalah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Sejarah masjid ini mulai dibangun pada tanggal 5 Juli 2001 yang ditandai dengan penekanan tombol pemancangan tiang pertama oleh Presiden Republik Indonesia yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Setelah mulai proses pembangunan selama kurang lebih 7 tahun, masjid ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juni 2008. Dan kemegahan arsitektur masjid itu memiliki gaya khas Turki yang terkombinasi dengan unsur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat Anda lihat dari kubah yang mengadopsi model kubah Masjid Hagia Sophia di Turki. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita karena masih jauh. Beginilah keadaan kota Samarinda di 2003. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang belum pernah ke Kalimantan, kalian juga bisa berkunjung atau datang langsung di Samarinda. Sejarah kota Samarinda sebelum menjadi kota besar dulu hanyalah bagian dari perkampungan kuno hingga menjadi sebuah kota secara administratif dipengaruhi oleh sistem politik pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara, Kerajaan Banjar, pemerintah Hindia Belanda, pemerintah militer Jepang, dan pemerintah Republik Indonesia. Dan sekarang Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota negara. Mengapa Kalimantan Timur dipilih dan dijadikan ibu kota negara? Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu 1. Resiko bencana minimal baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Dan yang kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Dan yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkota yang sudah ada. Kota Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Pelaran yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se Kalimantan Timur.
serta jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur sekitar 800.000 jiwa. Asal-usul nama kota Samarinda, versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit atau terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda seberang yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga disebut Samarinda, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Teman-teman yang suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share hanya di video Arsultan Official. Oke? Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa kota Samarinda itu dihuni berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa sekitar 36,70%, disusul Banjar 24,14%, lalu Bugis 14,43%, Kutai 6,26%, dan Buton 2,13%. Kemudian ada juga suku bangsa lainnya yaitu Dayak, Toraja, Minahasa, Batak, Tionghoa, Sunda, Madura, Mandar, Makassar, Minangkabau, dan lain-lain. Gimana teman-teman, seru kan Kalimantan? Makanya jalan-jalan ke Kalimantan, singgah di Kalimantan Timur. Seru. Teman-teman, sahabat-sahabat Arsultan Official, tadi kita ceritanya mau jalan bersama keluarga, tetapi karena kita ketinggalan, maka teman-teman sudah duluan, mereka pakai mobil, kita hanya berdua di belakang. Nah, kebetulan hari ini hari libur, yaitu hari Minggu, anak-anak pada libur, maka kita punya kesempatan untuk jalan-jalan bersama keluarga ke daerah Tenggarong. Oke teman-teman, ikutin aja Arsultan Official. Liburan bersama keluarga memang menjadi momen yang sangat membahagiakan teman-teman. Tidak heran bila saat berlibur bersama keluarga kita selalu mengenang momen tersebut. Pasti teman-teman pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan kan? Tahukah kalian teman-teman bahwa keluarga itu bagiku adalah tempatku menanam dan merawat kasih sayang dan belajar mempraktekkan hati yang melayani. Juga tempat di mana aku bisa mengisi kasih sayang dan cinta bersama keluarga. Keluarga meskipun kadang menjengkelkan, tapi mereka penasihat yang terbaik dan terjujur biar kita tetap berada di jalan yang baik. Oleh sebab itu, kenapa keluarga itu segalanya buat aku. Aku bisa jadi seperti diriku saat ini. Aku bisa bertumbuh. Aku bisa menikmati kehidupanku saat ini karena keluargaku. Ibarat biji tanaman yang nggak bisa tumbuh kalau nggak ada tanah, air, matahari. Aku nggak ada apa-apanya tanpa keluargaku. Keluarga itu tentunya mereka yang kita kasihi dan mengasihi kita. Sejauh apapun kita pergi, keluarga adalah orang-orang yang kepadanya kita selalu bisa kembali untuk pulang. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki Jalan Pangeran Suryanata. Ini adalah akses utama yang kita tempuh untuk menuju Kota Tenggarong. Jalan Pangeran Suryanata atau Air Putih termasuk ruas jalan yang tingkat kemacetannya sangat akut teman-teman. Padahal di ruas ini terhubung dengan dua ruas jalan lingkar luar atau disebut ring road, yakni Jalan Haji Muhammad Ardans atau ring road 2 dan Jalan Nusyirwan Ismail ring road 3. Meski begitu, tumpahan kendaraan di Jalan Pangeran Suryanata
yang ingin masuk ke dalam kota tetap terjadi. Antrian kendaraan di lampu merah persimpangan Jalan Antasari dan Juanda bisa mencapai 1 km, teman-teman. Antrian terlihat panjang karena volume kendaraan dari arah Bukit Pinang menuju Simpang Air Putih memang begitu padat. Bagi teman-teman yang suka berkendaraan jauh yang menggunakan kendaraan motor, ada beberapa tips yang harus perlu kalian lakukan. Yang pertama, cek kondisi kendaraan. Dan yang kedua, kenakan perlengkapan keselamatan. Yang ketiga, jaga jarak dengan pengendara lain. Dan yang keempat, fokus dalam berkendaraan. Yang kelima, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang keenam, cek kondisi belt. Yang keenam, periksa rem. Dan yang ketujuh, cek fungsi lampu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa di Indonesia motor merupakan modal transportasi yang banyak digunakan orang-orang Indonesia. Tidak memilih tua ataupun muda, semua menggunakan alat transportasi ini. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, motor biasanya digunakan dalam perjalanan jarak jauh. Hal ini sering dijumpai saat libur hari raya, ketika banyak perantauan di ibu kota mudik di kampung halaman, pasti menggunakan kendaraan roda 2. Motor cenderung lebih mudah dibandingkan kendaraan bermotor lainnya. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui cara aman berkendaraan sepeda motor, terutama untuk jarak jauh. Saat kita berkendaraan naik sepeda motor atau mobil, harus tetap menjaga keselamatan. Kita dianjurkan untuk memakai helm untuk pengendara motor dan memakai sabuk pengaman untuk pengendara mobil. Meskipun seperti itu, kita tidak bisa mengelak dari musibah yang terjadi kepada kita dan tidak tahu kapan musibah itu akan terjadi. Teman-teman, perjalanan kita masih jauh dan ini lumayan jauh. Teman-teman, bahwa aktivitas jalan-jalan dapat meningkatkan adrenalin kita, sehingga sebelum melakukan perjalanan jauh kita harus menyesuaikan kendaraan yang akan kita gunakan agar lebih aman dan nyaman ketika berkendaraan. Motor untuk perjalanan jauh sudah seharusnya memiliki dua hal, yaitu dapat memberikan posisi yang rileks ketika berkendaraan dan memiliki performa mesin yang mendukung. Jadi motor untuk berkendaraan jauh tidak harus sepenuhnya sport, namun juga harus memberikan kenyamanan ketika berkendaraan. Selain kenyamanan dalam bermotor, performa juga sangat penting, sehingga untuk motor yang memiliki kapasitas mesin di bawah 150 cc sebaiknya tidak digunakan. Apalagi motor ini akan digunakan untuk menempuh perjalanan jauh yang pasti banyak melewati medan yang beragam, sehingga mesin 150 cc ke atas dianggap cocok untuk hal ini. Teman-teman gak usah perlu bingung untuk memilih sepeda motor apa yang cocok untuk menempuh perjalanan jauh, karena ulasan ini dibuat untuk memberikan rekomendasi motor yang cocok untuk perjalanan jauh. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita karena masih jauh. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Oke, di bawah ini. Teman-teman yang suka berkendaraan jauh,
Jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Usahakan jangan pernah ngantuk ketika berkendaraan, oke? Jalur yang saya lewatin ini adalah rute tercepat dari kota Samarinda ke Tenggarong. Untuk menghubungkan kota Tenggarong dan kota Samarinda, ada dua buah rute jalan yang bisa digunakan. Rute yang pertama adalah jalan lama atau koridor selatan dengan kondisi daerah relatif datar sepanjang kurang lebih 40 km. Dan jalur yang kedua adalah jalan baru koridor utara dengan kondisi daerah perbukitan sepanjang kurang lebih 33 km. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar selisih biaya perjalanan untuk rute Tenggarong Samarinda antara jalan lama koridor selatan dan jalan baru koridor utara. Dengan memperhitungkan faktor BOK, waktu tempuh dan nilai waktu. Lokasi penelitian adalah di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kaltim, yaitu di jalan lama dan jalan baru yang menghubungkan antara kota Tenggarong dan Samarinda. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya perjalanan adalah dengan mendefinisikan biaya sebagai kombinasi linear antara jarak dan waktu, di mana biaya perjalanan adalah nilai waktu kali waktu tambah BOK kali jarak tambah biaya tambahan lain atau tarif nol. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Jangan lupa ikuti terus channel Arsultan Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, ditekan tombol loncengnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa dalam setiap kehidupan kita pasti pernah mengalami permasalahan. Meski ada masalah, bukan berarti kita menjadi jatuh dan tak bangkit lagi. Ada hal-hal yang bisa membuat kita bangkit dan menikmati hidup dengan baik. Salah satunya adalah kita melihat keluarga kita sendiri dan mengajaknya untuk berpergian untuk mencari tempat-tempat yang indah. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Tahukah kalian teman-teman bahwa perjalanan hidup adalah proses perjuangan tanpa henti, ditaburi mimpi, diisi dengan tekad, dinyatakan dengan berani bertindak. Kadang hidup diartikan sebagai kata kompetisi, yaitu sebuah ungkapan umum yang diyakini beberapa di antara kita. Sebenarnya dulu saya tidak terlalu setuju dengan hal ini. Ketika kita menganggap hidup adalah kompetisi, kita cenderung ingin menjadi pemenang. Kita selalu ingin menjadi yang terbaik. Saya dulu tidak setuju bahwa hidup adalah kompetisi, karena kita tidak akan pernah tahu proses kehidupan seperti apa yang akan kita hadapi di masa mendatang. Kita bahkan tidak benar-benar tahu apa yang kita tuju dan perlombakan dalam hidup. Kalau kita kemudian bisa mencapai tujuan tertentu lebih dulu dari orang lain, lalu apa yang kita dapatkan selain kepuasan sementara karena sedikit lebih unggul dari orang lain? Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, saya melihat kewajaran mengapa beberapa orang melihat hidup sebagai sebuah kompetisi. Kita hidup di dunia ini tidak hanya sendirian. Kita juga tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap. Ada kecenderungan yang membuat kita melihat pencapaian atau hidup orang lain dan membuat kita merasa harus berlomba dalam hidup. Kita hidup tidak selamanya, dalam artian kita memiliki batasan waktu. Ketika setiap orang memiliki target dan rupanya ada orang lain yang hidup berdampingan dengan kita, ternyata juga membidik target yang sama. Hal ini yang membuat kita cenderung merasa sedang berkompetisi satu sama lain. Oke, anggaplah kita setuju bahwa hidup adalah perlombaan, tapi ini bukan lomba lari jarak pendek. Anggaplah hidup seperti lari maraton yang kita tidak pernah tahu kapan akan selesai.
Ketika lari maraton, kita harus menjaga bagaimana kita mengatur napas dan kecepatan dalam berlari. Wow, wow. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Hanya di Arsultan Official. Oke, mantap. Jalan yang saya tempuh ini yang menuju arah ke Tenggarong sangat rawan kecelakaan. Karena banyak pengendara motor atau mobil yang kurang berhati-hati dalam berkendaraan, sehingga menyebabkan kecelakaan yang begitu berturut-turut dalam setiap tahun. Ketika kurangnya berhati-hati dalam berkendaraan, maka pasti akan terjadi kecelakaan, seperti yang dialami hari ini oleh seorang pemuda yang begitu kurangnya berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Muter dia. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya karena masih jauh. Yang tadi lagi kecelakaan, alhamdulillah tidak apa-apa, hanya sedikit berdarah. Nah, itu teman-teman, bahwa kecelakaan itu akan dampak pada siapa saja. Maka kita harus perlu berhati-hati dalam berkendaraan. Oke? Perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa sebelum kita berkendaraan, kita juga harus cukup beristirahat. Mengapa? Karena mengendarai sepeda motor membutuhkan ketahanan fisik yang baik, baik perjalanan jauh ataupun dekat. Anda harus memiliki daya tahan tubuh yang baik jika hendak berkendaraan. Tidak jarang, meskipun tubuh segar bugar, namun bahaya kecelakaan masih bisa mengintai. Karena rasa ngantuk adalah kondisi yang paling sulit dilawan. Anda sangat tidak disarankan untuk berkendaraan saat mengantuk. Mengendarai sepeda motor saat mengantuk dapat mengurangi fokus berkendaraan dan dapat mengakibatkan kecelakaan pula. Maka teman-teman, biasakan Anda telah beristirahat dengan cukup sebelum berkendaraan. Jika Anda merasa mengantuk saat berkendaraan, sebaiknya Anda menepi sejenak untuk beristirahat. Idealnya, Anda harus beristirahat setiap 2 jam sekali, agar stamina tubuh tetap terjaga selama berkendaraan. Gimana teman-teman? Udah ngerti kan? Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya karena masih jauh, sambil kita ngobrol atau cerita-cerita. Oke? Perjalanan kali ini kita akan menuju Kota Tenggarong untuk mencari tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tenggarong. Oke teman-teman, ikutin saja channel Arsultan Official. Oke? Kota Tenggarong adalah sebuah kota kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kalimantan Timur. Sejak diadakan Tenggarong International Festival di tahun 2022 pada tanggal 20 sampai 24 Juli yang lalu, wisata Tenggarong menjadi perbincangan di kalangan wisatawan lokal. Pasalnya, terdapat banyak destinasi wisata yang bisa didatangi saat berlibur ke Kutai Kartanegara atau disebut Tenggarong. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Kota Tenggarong atau Kutai Kartanegara, ayo ke sini jalan-jalan bersama keluarga, teman-teman, panggil semua orang-orang yang kalian kenal. Di Tenggarong ini banyak tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Oke? Salah satu destinasi wisata Tenggarong yang pertama kalian kunjungi adalah Waduk Panji Sukarame.
Tempat ini sebenarnya adalah sebuah waduk yang berfungsi untuk irigasi sawah sekitarnya. Berhubung tempatnya yang indah, apalagi jika didatangi saat sore hari untuk melihat matahari terbenam, maka pemerintah setempat mengembangkan waduk tersebut menjadi tempat wisata. Dan yang kedua, wisata yang kalian kunjungi di Kota Tenggarong adalah Ladang Budaya. Ladang Budaya adalah salah satu tempat wisata Tenggarong yang sekilas terlihat seperti Instagram mobile, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai latar berfoto. Dan hari ini saya bersama keluarga akan mendatangi tempat wisata di Tenggarong yang disebut Ladang Budaya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Maaf teman-teman, ada info tambahan nih, bahwa wisata Waduk Panji Sukarame, selain kita berfoto, pengunjung bisa mengelilingi danau dengan menggunakan sepeda air, naik becak mini, hingga main flying fox. Dan wisata Tenggarong yang selanjutnya kalian datangi adalah Museum Kayu. Tempat wisata ini merupakan jenis wisata edukasi yang cocok didatangi bersama dengan buah hati. Museum Kayu ini adalah museum yang di dalamnya terdapat banyak ragam kayu yang tumbuh di Kalimantan seperti kayu ulin. Selain beragam jenis kayu, pengunjung bisa menjumpai fosil dari kayu yang tumbuh di zaman purbakala dan sekarang telah menjadi batu. Gimana teman-teman? Bagus kan museum kayunya? Ayo ke sini buruan, jalan-jalan bersama keluarga atau teman-teman, ajak mereka ke sini. Ayo. Museum yang keempat yang kalian datangi adalah Museum Wula Warman. Museum Wula Warman adalah salah satu museum di Tenggarong yang cocok didatangi bagi yang suka berfoto. Dengan pemandangan ala Taman Eropa, gedung utama dari Museum Wula Warman adalah bekas dari Istana Kutai Kartanegara. Tak heran kalau nuansa sekitarnya seperti bangunan kerajaan yang lengkap dengan taman indahnya. Di dalam museum ini terdapat banyak benda bersejarah yang dulunya pernah digunakan oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Gimana teman-teman? Minat nggak di Museum Wula Warman? Ayo buruan datang ke sini. Kalau minat, panggil keluarga kalian dan teman-teman kalian untuk jalan-jalan di Kota Tenggarong, yaitu wisata Museum Tenggarong Wula Warman. Di sini bermacam-macam ragam yang kita lihat, peralatan-peralatan lama atau senjata-senjata terdahulu yang disimpan di museum ini. Di antaranya seperti pusaka, tombak, atau uang-uang logam yang disimpan di sini, uang-uang lama atau uang kerajaan. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau teman-teman penasaran, datang aja di Museum Wula Warman di Tenggarong, oke? Dan yang kelima selanjutnya yang kalian datangi adalah Pulau Kumala yang menjadi destinasi wisata Tenggarong yang cukup populer. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat rumah adat hingga hutan kecil yang memiliki panorama yang sangat indah. Ada beberapa ikon favorit yang menjadi spot untuk berfoto bagi para wisatawan. Mulai dari kolam naga yang lengkap dengan patung dua naga kembar, pura pasak, dan masih banyak lagi. Kebanyakan spot-spot berfoto ini adalah patung dan bangunan yang konon memiliki kisah mistis di dalamnya. Dan wisata yang selanjutnya yang kalian kunjungi yang keenam adalah Jembatan Repo-Repo. Jembatan Repo-Repo adalah jembatan khusus penjalan kaki yang membentang di atas Sungai Mahakam dan menghubungkan antara Tenggarong dan Pulau Kumala.
Jembatan ini yang membentang sepanjang 230 meter diresmikan pada tahun 2016. Jembatan Repo-Repo selalu ramai setiap harinya oleh para muda-mudi yang ingin berfoto dengan pemandangan unik. Meski di siang hari pemandangannya di Instagram paling bagus, apalagi di malam hari, pemandangan jembatan Repo-Repo akan terlihat indah sehingga cocok dijadikan sebagai wisata malam. Dan wisata Tenggarong yang terakhir kalian datangi adalah Taman Kota Raja Tenggarong yang saat ini sedang hits karena menjadi tempat pembukaan TIFAF 2022. Taman Kota Raja Tenggarong memiliki ciri khas pohon lampunya yang mirip dengan Marina Bay Walk di Singapura. Gimana teman-teman? Bagus kan pemandangannya? Lampunya yang bagus, warnanya juga bagus. Jangan lupa jalan-jalan ya ke Tenggarong. Oke teman-teman, ikuti terus video-video Arsuta Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar Arsuta Official selalu berkembang dalam membuat video. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar selalu mendapat video-video yang terbaru dari Arsuta Official. Oke, kita go lagi, jalan terus, jalan masih jauh dari keluarga. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ceritanya, masih mengenai tentang Kota Tenggarong. Oke, Kota Tenggarong awalnya bernama Tepian Padan. Ketika ibu kota kerajaan ini dipindahkan pada tanggal 28 September 1782 dari pemarangan oleh Aji Imbut, yaitu Raja Kutai Kartanegara ke-15 atau disebut namanya Aji Muhammad Muslihuddin. Nama Tepian Padan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang artinya rumah raja. Kota Tenggarong sering disebut sebagai kota raja, dan itulah julukannya. Ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar di Provinsi Kalimantan Timur, julukan tersebut kiranya tak dapat disanggah mengingat wilayah ini dulunya merupakan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Martadipura, dan berdiamnya makan para rajanya. Kota Tenggarong berada tidak jauh dari Samarinda dengan perjalanan darat sekitar 40 menit, sementara dari Balikpapan dicapai dengan perjalanan sekitar 2 jam lebih. Kutai Kartanegara yang sering disingkat Kukar, masyarakat setempat biasa menyebut Kutai saja. Dikenal sebagai kabupaten terkaya di Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama batu bara. Kota Tenggarong sendiri selain memiliki kekayaan bahan tambang, juga menyimpan beragam potensi para wisata menarik, mulai dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata ilmu pengetahuan, sehingga taman hiburan. Hal ini selaras seperti pintu gerbang kota ini yang bertuliskan selamat datang di kota wisata Tenggarong. Kota Tenggarong memiliki beragam destinasi wisata menarik untuk Anda sembangi. Ada Pulau Kumala dengan fasilitas taman hiburan, kereta gantung, dan tower setinggi 100 meter. Untuk wisata sejarah, maka jangan terlewatkan mengunjungi Museum Wola Warman, di mana Anda akan diajak berkelana dalam lintasan sejarah yang membanggakan masyarakatnya. Anda juga dapat menyambangi Kedaton Kutai Kartanegara, Masjid Jami yang bersejarah, serta banyak lagi tempat wisata lainnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Sudah mau dekat, sudah mau memasuki Kota Tenggarong. Selamat datang. Oke teman-teman, kita sudah
memasuki kota Tenggarong dan kita sudah mendekati untuk menyeberang jembatan kota Tenggarong. Dan inilah suasana kota Tenggarong di siang hari, dan ini masih di seberang kota Tenggarong. Kita belum memasuki bagian kotanya, dan ini masih seberang Sungai Mahakam, kota Tenggarong. Bagi teman-teman yang suka jalan-jalan di kota Tenggarong atau suka jalan-jalan di tempat wisata kota Tenggarong, berarti kita adalah bersaudara. Kita sama-sama menyukai tempat-tempat yang bagus atau tempat-tempat wisata seperti kota Tenggarong. Berarti kita bersaudara atau bersahabat. Keadaan kota Tenggarong saat ini seperti yang kalian lihat di video Arsultan Official. Dan beginilah suasana kota Tenggarong di siang hari, teman-teman. Banyak yang berjualan kiri kanan, pedagang-pedagang kaki lima. Dan kita sudah mendekati jembatan Tenggarong yang begitu megah ketika di malam hari. Karena di malam hari jembatan Tenggarong dihiasi lampu-lampu yang begitu bagus dan indah di malam hari, berwarna-warni lampunya dan begitu mengkilau ketika warna lampu itu berpindah-pindah dalam pergantian warna. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah jembatan Mahakam di Samarinda, sehingga juga disebut jembatan Mahakam II. Jembatan ini awalnya dibangun menyerupai jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Dalam pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001 dengan kontraktor PT Hutama Karya yang menangani proyek pembangunan jembatan tersebut. Saat diresmikan, jembatan ini dinamakan Jembatan Gerbang Dayaku, yang diambil dari slogan pembangunan gagasan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais. Sejak Syaukani tidak menjabat lagi sebagai bupati, jembatan ini diganti namanya menjadi Jembatan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atau Jembatan Kartanegara. Begitu teman-teman. Maaf, ini hanya sebagai informasi kepada saudara-saudara yang lagi menonton video-video Arsultan Official. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita saat ini. Karena kita sudah ketinggalan dari kelompok keluarga, maka kita hanya menyusuri jalan di mana mereka singgah atau mereka beristirahat. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita masih di kota Tenggarong. Kadang kota Tenggarong disebut juga sebagai kota bersih karena aksi membersihkan kota Tenggarong secara massal sebagai upaya menciptakan budaya bersih sekaligus mengukuhkan rasa kebersamaan. Program kebersihan yang digaungkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendapat respon dari berbagai kalangan, baik itu organisasi kemasyarakatan maupun komunitas. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita dan sudah ketinggalan jauh dari keluarga, kita terlebih dahulu singgah dulu di salah satu masjid di kota Tenggarong.
Ini teman-teman, kita lagi masuk di salah satu gang di Pinggarong, lagi mencari masjid untuk beribadah. Teman-teman yang suka dengan video ini, video Alsultan Official, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya atau video-video terbaru. Oke teman-teman, ini adalah pertama. Seperti keduanya kita akan lanjutkan lagi untuk besok. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih habis tawari udang, tawari Jembatan gantung.